Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini dengan tema di balik penderitaan ada maksud Tuhan yang baik. Dasar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab kebun anggur yang luas 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bak anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan 1 eva gandum. Banyak orang berpikir hidup dalam penderitaan atau kesengsaraan adalah takdir Tuhan. Benarkah demikian, saudara-saudara? Alkitab menyatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hari depan yang suram bagi umatnya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan, seperti yang tercatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saudara-saudara pun dikasih Tuhan, mengapa penderitaan seringkali terjadi dalam hidup orang percaya? Firman Tuhan yang kita baca di atas adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggaran-pelanggarannya. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran. Karena itu Tuhan perlu menegur, Tuhan perlu memperingatkan. Penderitaan juga bisa menjadi suatu proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman saudara. Saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita ditegur. Bersyukurlah saudara jika kita diperingatkan Tuhan melalui penderitaan atau kesengsaraan. Itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita dan menganggap saudara adalah anaknya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Lebih baik Tuhan memukul dan mengajar kita sekarang, sewaktu kita masih menjalani hidup di bumi ini, daripada Tuhan menghukum kita dan melemparkan kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Saudara-saudaraku, di balik penderitaan dan kesengsaraan, Tuhan hendak mengingatkan kita supaya dalam segala hal kita selalu mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan orang lain. Alkitab, saudara-saudara, dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan kekuatan sendiri atau sesama disebut sebagai orang yang terkutuk. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Seberat apapun penderitaan yang saudara alami, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita pasti dapat melewatinya. Sebab dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Seperti terdapat dalam Ayub pasal 5 ayat 17 sampai pada ayat yang ke-18. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.